Hai semuanya, di video kali ini aku akan bahas seri terakhir tentang TPS, yaitu pengetahuan kuantitatif. Jadi stay tune terus untuk nonton video ini sampai akhir ya. Oke, jadi soal yang aku pakai ini masih sama dari soal intentku, dari tryout intent yang udah aku tempel di buku progres. Nah, jadi sekarang kita mulai aja dari nomor 61. Jadi nomor 61, nih nilai dari setengah akar-akar gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak banyak latihan soal, pasti lihat soal yang kayak gini tuh jadi kayak heran gitu kan, dan gimana bingung gitu mau ngerjainnya gimana. Nah, terus nih aku bakal kasih penjelasannya. Oke, jadi gini, cara ngerjainnya itu adalah dari belakang nih. Udah aku tulis ya, ini dari belakang. Nah, ini kan akar 16 ini kan. 16 akar 2 gitu. 16 akar 2 kan 4. Terus ini kan 4 kali 4 itu kan 16. Berarti 16 akar 2 lagi. Terus kan jadinya 4. Terus 4 kali 4 itu kan jadi 4 lagi kan. Terus ini 4 kali 4. Terus nanti di akar 2 jadinya 4. Nah, terus ini 4 kali 4 di akar 2. Dia kan jadinya 4 lagi kan. Makanya dia jadi setengah dikali 4 gitu, dan jawabannya adalah 2, makanya jawabannya yang B ini. Nah, terus yang nomor 62, berapakah 4,5% dari 455? Nah, kayak gini itu kita harus benar-benar teliti, soalnya ini kita lihat nih pilihannya. Di sini kan kelihatan pilihannya tuh sebenarnya angkanya gitu-gitu doang kan, cuma komanya aja yang diganti-ganti, dipisah-pisah gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam ngitungnya, walaupun kita ngitungnya mungkin udah bener, kita harus mastiin juga komanya itu penempatannya bener. Kalau ini aku sih lebih milih untuk manual aja ya, nggak usah pakai cara-cara yang gimana-gimana gitu. Kalau aku sih lebih sukanya manual ngitung kayak gini nih. Jadi misalnya 4,5% tuh jadi 4,5/100 dikali 455 gini. Nah, terus ini nanti udah sama dengan gini kan, ya udah dikaliin gitu. Dan akhirnya ketemu di jawabannya yang C. Nih. Terus yang nomor 63, nih sisa pembagian 3 pangkat 21 oleh 10. Nah, ini kalau dihitung manual kayak gini, ini bakalan ngabisin waktu yang lama banget dan belum tentu bener juga gitu. Karena kan ini udah banyak banget kan, kita mungkin udah nggak fokus lagi hitung-hitungnya saking banyaknya. Nah, jadi cara cepatnya itu adalah, ini aku kasih tahu. Nih kan di sini ada 3 pangkat 1 itu kan 3. Terus 3 pangkat 2 itu kan 9. 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu 81, terus 3 pangkat 5 itu 243. Nih balik lagi kan, belakangnya 3 lagi. Terus 3 pangkat 6, 729. Nih balik lagi pangkatnya 9. Terus kalau kita hitung ya, jadi kan ini udah 6, terus 3 pangkat 7, 3 pangkat 8, 9, 10, sampai 21 gitu ya. Maksudnya kita urut-urutin gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ini kan ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 21 kan balik ke sini lagi kan, di sini lagi. Nah, makanya dia 3 pangkat 21 itu 3 gitu. Kan ini kan dicari sisanya kan. Sisanya itu kan berarti kan belakangnya yang nomor belakangnya itu berapa gitu kan. Nah, jadi kan karena dia itu 3, makanya jawabannya di sini juga 3, makanya jawabannya B. Terus yang nomor 64. Nah, kalau kayak gini ini tinggal di breakdown aja kayak gini nih. Misalnya ini 3/8 dikali 40/100 itu kan 40% itu kan jadi 40/100 kan. Nah, itu bisa kita sederhanakan gitu, nolnya dicoret makanya jadi 4/10. Ini aku tulisnya. Terus per nih 2/3 kuadrat itu kan bisa jadi 4/9 kan. Terus dikali akar dari 0,25 itu 0,5. Nah, terus setelah gini terus dicoret-coret yang bisa dicoret. Terus sama dengan 3/20 kali 9/4 kali 1/2 gini. Nah, terus setelah kayak gini udah dicoret-coret yang bisa dicoret. Kalau nggak bisa ya udah dikaliin aja. Nah, ini kan jadi segini. Terus ini tinggal dibagiin dan hasilnya ketemu deh. Nih yang C. Tuh. Nah, terus yang nomor 65. Nih, sama aku sekalian nunjukin catatannya sekalian nih. Pak Sandi memancing di kolam dengan membayar Rp30.000 per jam. Setiap 10 menit, ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan.
ia hanya mampu membawa pulang sebanyak 1 kg dan sisanya ia jual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Jika Pak Sandi hanya membawa uang Rp50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang sebesar. Nah, ini di sini udah aku kasih pointer yang penting-penting, terus juga gimana cara ngerjainnya. Nah, ini kan sisa uangnya. Sini kan udah ada tulisannya. Sorry ya goyang-goyang, aku ngos-ngosan. Jika Pak Sandi hanya membawa uang Rp50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam. Nah, ini kan udah ada tulisannya kan di sini. Dia membawa uang 50.000. Nah, sementara dia mancing di tempat yang kolamnya itu harus membayar Rp30.000 per jam. Nah, makanya di sini 50.000 dikurangi 30.000. Nah, sisa uangnya itu 20.000. Nah, ikan yang dia dapat, nih kan karena di sini ada tulisannya, setiap 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan. Nah, karena setiap 10 menit dia dapat 0,4 kg, makanya di sini dihitungnya dengan 60, itu kan 60 itu kan per jam kan, 60 menit, terus 60 per 10 dikali 0,4 nih, 0,4 kilogramnya ini sama dengan, nah ini kan terus ketemu 2,4 kg. Terus ikan yang dijual ini nih, karena dia nih ia hanya membawa pulang ikan sebanyak 1 kg dan sisanya ia jual dengan harga Rp20.000 kg. Nah, makanya ini di sini tulisannya 20.000 dikali 2,4 min 1 sama dengan 28. Nah, jadi ketemu nih uang yang dibawa pulang itu sama dengan sisa ditambah hasil jual. Jadi sisanya itu kan ini sisa uangnya 20.000 ditambah hasil jualnya 28.000. Jadi 48.000. Nah, terus sekarang kita ke nomor 66. Nia berumur 14 tahun pada setahun yang lalu. Nih, makanya di sini aku tulis N-1 sama dengan 14. Jika umur Yanti 7 tahun mendatang adalah 22 tahun, maka selisih umur mereka adalah berapa tahun? Nih kan tadi Nia setahun yang lalu kan 14 tahun, berarti dia sekarang 15 tahun dong. Nah, sementara umur Yanti mendatang itu 7 tahun mendatang adalah 22, jadi Y plus 7 sama dengan 22. Nah, berarti sekarang dia itu 15 tahun dong, kan kalau dipindah ke sini kan jadi negatif kan, kalau ini dipindah ke sini jadi positif gitu, ngerti kan ya? Terus si selisih umurnya si Nia sama Yanti ya 0 dong, karena mereka umurnya sama-sama 15 tahun sekarang. Jadi jawabannya yang C. Terus sekarang ke nomor 67, sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar berisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar tersedia di asrama sekolah populer? Sorry, aku udah agak lupa gimana cara ngerjainnya yang ini, tapi di sini aku jawabnya itu, nih jumlah siswa 1 sama dengan jumlah siswa 2. Terus 2x plus 12, kalau ini sih aku mengartikannya itu gara-gara yang ini sih. Setiap kamar berisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah, di sini tuh kita jadi 2x plus 12 gitu. Tapi kalau yang ini aku bingung. Ya aku nggak ngerti gitu kok bisa dapat 3x min 6. Mungkin kalian bahkan malah lebih pintar dari aku dan bisa tahu kenapa ini kayak gini. Tapi pokoknya ini rumusnya begini. Dan jawabannya itu yang B, 18. Jadinya oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Nih, sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Angka kedua sama dengan selisih angka ketiga dan pertama. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Bilangan tersebut adalah, nah ini di sini aku mau kasih tahu gimana caranya supaya kita bisa dapat jawabannya. Nih di sini kita kasih hipotesisnya dulu, maksudnya kayak pernyataan yang sesuai di sini kita breakdown supaya kita bisa ngerti maksudnya tuh apa. Nah, ini kan tadi jumlah keempat angka adalah 12. Ya kan? Jadi nih angkanya itu aku jadiin A, B, C, D. Jadi A plus B plus C plus D sama dengan 12. Ini kan jumlah keempat angka adalah 12 ini. Terus angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Nah, ini kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 kan. Terus angka 1, angka pertama ditambah angka ketiga itu kan A plus C sama dengan
angka keempat dikurangi angka kedua nih, D min B gitu kan. Nah terus ya udah ini dipindah ruasin aja gitu, dijadiin begini kan, terus D per C sama dengan A per B gitu. Nah, terus ke step yang pertama gitu, kita masukin aja begini, sesuai sama yang ini kan, ini kan A plus C sama dengan D min B kan. Nah jadi di sini A plus C nya itu kita ubah jadi D min B, jadi ini D min B plus B plus D sama dengan 12. Nah di sini kan B nya hilang kan, jadi 2D sama dengan 12. Ups. Nah 2D sama dengan 12, makanya sekarang kita kan udah nemu nih, udah nemu D nya sama dengan 6 gitu. Terus yang kedua, nah karena kita udah nemu D nya sama dengan 6, terus kita sekarang bisa masukin ini 6 nya di sini, A plus B plus C plus 6 sama dengan 12. Nah terus kan ini pindah ruas, jadi A plus, nah ini kan karena di sini udah ada nih ini, nah ini B sama dengan C min A kan, jadi ini diganti juga A plus C min A plus C sama dengan 6. Nah terus kan A nya hilang nih, jadi 2C sama dengan 6, jadi C nya kita bisa tahu C sama dengan 3. Nah terus sekarang kita ke step yang berikutnya, kan kita tadi udah tahu D sama C kan, terus sekarang ini kita masukin D per C sama dengan A per B. Nah ini jadi kita bisa masukin C nya tadi 6 per D nya itu 6 per C nya itu 3. Nah terus kan udah ketahuan kan ini 2. Nah 2 sama dengan A per B, berarti 2B sama dengan A. Nah terus A plus B plus C sama dengan 6. Karena kan tadi kita udah tahu D nya itu kan 6 kan, jadi makanya ini cuma A plus B plus C sama dengan 6. Nah terus A plus B plus, tadi kan C nya juga udah ketahuan kan, C nya 3 sama dengan 6. Nah makanya A plus B sama dengan 3. Terus 2B, karena ini kan A sama dengan 2B, jadi 2B plus B sama dengan 3. Jadi 3B sama dengan 3, dan makanya B sama dengan 1. Nah setelah itu, setelah kita tahu, nah ini kita masukin, jadi A sama dengan 2B, berarti A sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah A, B, C, D itu 2, 1, 3, 6. Nah makanya jawabannya yang dadu. Nah sekarang kita ke nomor 69. Sebuah bilangan ABC tersusun dari 3 buah angka yang berbeda. Jika ABC dikalikan dengan angka 3, hasilnya adalah bilangan BBB. Maka A plus B plus C adalah... Nah, di sini penjelasannya. Jadi, kita harus cek bilangan 3 digit yang bisa dibagi 3 dari 111 sampai 999. Nah, ternyata yang memenuhi itu adalah 444. Jadi 444 dibagi 3, karena ini kan dia dikalikan dengan angka 3 kan. Terus jika ABC dikalikan dengan angka 3, nah berarti sekarang kita jadiin dia dibagi 3. Karena kan ini loh, nih jika ABC dikalikan dengan angka 3, hasilnya adalah bilangan BBB. Nah, jadi 444 ini adalah BBB. Nah, sekarang makanya setelah ini kan dia setelah dikali 3 kan. Nah, sekarang kita mau bagi 3 supaya dia jadi bilangan ABC. Nah, terus setelah itu 444 dibagi 3, jawabannya ternyata adalah 148. Nah, 148 itu 1 itu A, 4 itu B, dan 8 itu C. Jadi 1 tambah 4 tambah 8 adalah 13, sorry. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, terus nomor 70 sekarang. 300 kepala keluarga di sebuah desa akan memilih salah satu dari 2 orang calon untuk menjadi kepala desa. 50% suara diraih calon pertama, 10% suara batal karena memilih keduanya, dan 2/15 abstain. Abstain itu tuh berarti kayak golput gitulah. Berapa banyak suara yang diraih oleh calon kedua? Nah, ini kita masukin aja datanya di sini. Tadi kan ini 50%. Itu kan di sini tulis 50% ditambah 10% ditambah 2/5 ditambah C2. Ini pakai kombinasi ya. Sama dengan 100%. Nah, terus sekarang kita hitung kombinasinya. Itu dengan cara, ini kan 50 tambah 10 kan jadi 60. Terus kita pindah ruasin gitu. Jadi
kombinasi C2 ini kan sama dengan 100 min 100% min 60% min 40 per 3%. Nih sama dengan dapatnya segini, 40 per 40% min 40 per 3%. Nah, terus kan sekarang disamain gitu kan ruasnya karena ini pengurangan, sama dengan 80 per 3%. Nah, jadi suara yang didapetin sama C2 ini kombinasinya itu adalah 80 per 3 dibagi 100 dikali 300. Karena ini kan 300 kepala keluarga kan. Itu sama dengan 80. Jadi jawabannya yang dadu. Hehe, aku salah jawabnya. Nggak apa-apa guys, salah jawab tuh nggak apa-apa. Salah lah berkali-kali ketika kalian latihan soal. Jadi waktu mau UTBK kalian udah pasti bener. Oke. Dan kalau misalnya kalian ngerasa kuantitatif itu yang paling susah, karena menurut aku dulu tuh juga itu yang paling aku ngehindarin banget sih, soalnya kan aku juga masuk sastra kan, jadi itu nggak dipakai lagi gitu loh buat kuliah. Dan kayaknya aku denger-dengar juga tahun ini ada pembobotan gitu, makanya sama tahun kemarin juga ada pembobotan, makanya aku nggak terlalu memperhitungkan sebenarnya untuk menjawab soal-soal kayak gini karena ini pembobotannya kecil untuk orang yang milih sastra. Tapi untuk latihan soal aku tetap ngusahain latihan soal karena ya kita kan bersaing dengan anak-anak seluruh Indonesia kan, jadi kalau bisa juga diperbaiki nilainya gitu kan, nilainya sebagus mungkin gitu loh. Tapi karena memang sekarang udah nggak dipakai lagi di perkuliahan, makanya aku jadi agak lupa, tapi semoga aku bisa tetap ngebantu kalian untuk membahas soal-soal ini ya. Nah, ini nomor 71, berikut adalah jumlah penjualan kendaraan bermotor dari suatu distributor selama 1 tahun terakhir. Nah, ini berdasarkan data di atas, manakah di antara pilihan ini yang harus benar? Nah, kalau misalnya ditanyain kayak gini, ini nih jumlah penjualan motor berwarna hitam lebih tinggi deh rata-rata penjualan di periodenya pada September Oktober. Nah, biasanya kalau ditanyain kayak gini tuh kita harus jumlahin keseluruhan jumlah motornya waktu itu gitu yang warna hitam, terus juga keseluruhan rata-ratanya gitu loh. Kita harus tahu gitu karena itu pasti ditanyain di sini. Nah, tapi kan ini yang ditanyain September Oktober aja kan. Yang warna hitam nih. Warna hitam September Oktober itu kan 118. Itu lebih tinggi daripada rata-rata penjualan di periode September Oktober. Nah, ini periode September Oktober rata-ratanya segini. Jadi iya lebih tinggi gitu kan nih, 118 lebih besar daripada 85, makanya jawabannya itu yang nomor 1 benar. Nah, kalau soal-soal kayak gini itu kan 1 benar 3 benar kan ya kan. Jadi sebenarnya cara cepatnya kayak gitu, 1 benar berarti 3 benar. Nah, sekarang kita cek yang nomor 2. Nomor 2 kita cek total penjualan Januari Oktober motor berwarna abu-abu adalah yang tertinggi. Januari sampai Oktober. Salah. Nih, ini total penjualan abu-abu tuh segini. 486. Yang tertinggi itu tuh hitam 492. Jadi yang nomor 2 itu salah. Oke. Terus yang nomor 4 kita cek. Jumlah penjualan semua jenis motor untuk periode September-Oktober adalah sebanyak 245 unit. Salah, karena totalnya itu yang penjualan semua jenis motor untuk September-Oktober ini, jadi penjumlahannya aja ya sebelum dibagi 3 gitu. Dia sebanyak 255. Jadi jawabannya itu 1 dan 3 B. Nah, terus sekarang kita ke nomor 72. Nah, nih tabel di bawah ini menggambarkan rata-rata frekuensi bermain game online anak remaja di kota X selama 1 bulan. Manakah yang benar? Nah, yang ke-1, frekuensi bermain game online pria lebih besar daripada wanita. Ini aku udah kasih penjelasannya di sini. Nih. Oke, jadi yang pertama itu benar. Karena nih kan aku udah ada jumlahnya gitu ya. Nih aku udah bikin jumlah di sini. Dari pria itu 9 sampai 12 tahun itu kan 70. Terus wanita 9 sampai 12 tahun 80.
Nah, pria dari 13 sampai 15 tahun itu 100 dan wanita dari 13 sampai 15 tahun itu 60. Nah, jadi kita udah tahu dia tuh nih 70 tambah 100 ya, yang pria kan jadi 170. Sementara yang wanita walaupun ini kayak lebih besar, tapi 80 tambah 60 itu kan cuma 140. Makanya yang benar itu pria lebih banyak, frekuensi main game online-nya lebih besar daripada wanita, makanya yang nomor 1 ini benar. Nah, terus yang pilihan kedua nih, frekuensi bermain game online pria berusia 13 sampai 15 tahun lebih besar daripada yang berumur 19 sampai 12 tahun di 4 kelurahan. Nah, ini kita ambil 4 kelurahan sebagai pembanding. Ini kan yang aku ambil itu tuh ada ini, terus ada usianya juga. Kita bisa lihat di sini usianya. Terus kita jumlahin usianya dari yang ini berapa jumlahnya totalnya, terus yang ini juga berapa jumlah totalnya, dan ternyata yang 13 sampai 15 tahun itu lebih besar. Makanya jawabannya itu yang opsi 2 benar. Nah, terus yang opsi 3, frekuensi bermain game online wanita berusia 13 sampai 15 tahun lebih rendah dari yang berumur 9 tahun di 3 kelurahan. Nah, ini juga sama caranya kayak yang ini tadi. Kita ambil 3 kelurahan sebagai pembanding. Ini kan, udah kita masukin datanya 3 kelurahan. Terserah sih kayak kalau kalian memilih yang manapun mungkin jawabannya juga sama aja. Tapi aku milihnya yang ini. Terus dijumlahin gitu dan ketahuan ternyata ini lebih besar yang frekuensi 9 sampai 12 tahun. Makanya jawabannya yang opsi 3 itu benar. Nah, terus yang opsi keempat, kelurahan dengan frekuensi bermain game online tertinggi adalah Kelurahan Astana Anyar. Jadi kita harus ngitung semuanya. Kita harus ngitung yang ini, jadi kita tambahin aja semuanya gitu, dari segaris ini kita tambahin semuanya, itu jadinya berapa jumlahnya. Ini kan jadi jumlahnya tuh yang ini tanda jumlah ya. Ini kan ini 65, ini 55, 70, ini 45, ini 75, dan yes, berarti benar yang Astana Anyar ini yang paling besar. Makanya yang nomor 4 itu benar. Makanya ini kan benar semua kan. Jadi jawabannya yang E. Tuh, ini udah ada opsinya di sini. Jawabannya yang E yang benar semua. Nah, terus nomor 73 ini mulai ke soal baru, opsi soal baru yang baru ada dan baru muncul di tahun 2019, di tahun aku ketika aku tes. Nah, di sini X lebih dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P itu 1 per 2X, sementara Q adalah 2X. Nah, ini tuh masih kayak ngambang gitu loh, kayak ngawang, kayak nggak jelas gitu loh. Kalau cuma kayak gitu doang. Soalnya kan dia cuma bilang X lebih dari 0 aja kan. Nah, itu kan yang lebih dari 0 itu kan banyak banget kan. Terus juga kalau ditambah-tambahin tuh juga kayak nggak jelas gitu loh. Nggak jelas dia tuh bakal kayak gimana nanti ke depannya, itu terlalu luas dan nggak bisa gitu. Karena terlalu luas tuh kita nggak bisa menentukan sebenarnya si soal ini maunya kayak gimana dan jawabannya tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi makanya jawabannya yang dadu. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan salah satu dari 3 pilihan di atas. Gitu. Nah, terus sekarang ke nomor 74, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ke nomor 74 ini kan kayaknya susah, kayaknya jelimet gitu ya, kayaknya ribet. Dan aku pun salah nih ngerjainnya nih juga. Jadi ini yang aku kerjain, terus yang benar tuh ternyata jawabannya yang B. Tapi ternyata setelah kita breakdown dan setelah dipikir-pikir lagi, ternyata dia tuh gampang. Jadi ini ya, aku tulis nih. 5 dikali 3 pangkat 2 itu kan 5 dikali 9 ditambah 9 kali 2. Nah, udah ini ya udah 5 kali 9 itu kan 45. Ditambah 9 kali 2 18. Nah, ini kan ditambah kan. Hasilnya itu kan 63.
Terus ini 3 kali 2 itu tuh 6. Ditambah 7 kali 3 itu 21. Nah, 21 tambah 6 kan 27. Nah, makanya di sini P itu kan tadi sama dengan 63 kan. 63 itu kan 9 kali 7. Jadi makanya ini 3 pangkat 2 kali 7. Gitu. Terus ini kan 63. Nah, terus yang Q itu terus ini difaktor gitu loh. Difaktor. Terus yang ini Q sama dengan tadi 27 kan. Ini 27 jadi 3 pangkat 3. Terus ini difaktor juga. Nah, setelah difaktor pakai FPB gitu ya, jadi kan 7-nya nggak diikutin soalnya, jadi dia cuma mencari yang sama aja gitu loh, sama-sama 3 pangkat 3. Nah, si Q ini dapatnya 3 pangkat 3, terus si P ini dapatnya 3 pangkat 2, makanya Q lebih besar daripada P. Yang ini yang B. Sekarang nomor 75. A dan B adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini terlalu luas. A dan B adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Itu kan ada banyak banget. Jadi, kita nggak bisa memprediksi dia tuh sebenarnya kayak gimana hanya dengan suatu instruksi yang sedikit banget kayak gini. Makanya informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Makanya jawabannya yang dadu. Nah, terus sekarang ke nomor 76. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ini kan, ini P itu 0,91 pangkat 8 dibagi 0,91 pangkat 9. Q itu 1. Nah, terus kita breakdown seperti ini. Si P ini jadinya 0,91 pangkat 8 per 0,91 pangkat 8 dikali 0,91 karena dia kan 0,91 pangkat 9 kan, jadi kan dia di breakdown jadi kayak gini. Terus ini dicoret aja, bisa dicoret kan karena dia sama, terus jadinya sama dengan 1 per 0,91. Nah, makanya 1 per 0,91 ini kan kalau misalnya kita breakdown lagi gitu kan, itu jadinya P sama dengan 1, sekian gitu kan, sementara si Q itu dia cuma 1. Makanya jawabannya itu P lebih besar daripada Q dan jawabannya adalah A. Terus sekarang kita ke tipe soal yang beda lagi. Apakah X plus Y hasilnya bilangan ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama nih, X adalah bilangan ganjil. Nah, ini kita nggak bisa jawab dengan cuma pernyataan ini doang. Pernyataan X adalah bilangan ganjil karena ini kan X plus Y ya. Gimana kita bisa tahu kalau dia tuh hasilnya bilangan ganjil kalau kita cuma tahu X-nya doang, sementara Y-nya kita nggak tahu gitu. Kita harus cari tahu pernyataan keduanya juga. X min Y hasilnya adalah bilangan genap. Nah, ini aku kasih penjelasannya. Nih, jadi yang nomor 1 ini tidak cukup informasinya ya. Terus yang nomor 2, X min Y sama dengan bilangan genap. Nah, itu kita breakdown. Jadi, X min Y itu kan genap kurangi genap. Kalau misalnya dia genap kurangin genap, itu kan sama dengannya genap. Gitu. Jadi, kalau misalnya kayak 4 kurangin 2 gitu ya. 4 kurangin 2 kan jadinya 2. 2 kan genap. Terus, X min Y-nya itu ganjil-ganjil. Misalnya, 7 kurangi 5. Itu kan 2. Nah, itu kan juga hasilnya genap. Maka, X plus Y itu sama dengan genap plus genap sama dengan genap, atau ganjil plus ganjil sama dengan genap gitu kan. Misalnya kayak 2 plus 4 itu kan sama dengan 6 kan, genap genap genap. Terus ganjil-ganjil misalnya 1 plus 3 sama dengan 4 gitu. Nah, itu kan jadi semua hasilnya kan tetap genap kan. Jadi X plus Y ini konklusinya, kesimpulannya itu X plus Y hasilnya selalu genap. Nah, makanya kita kan udah bisa tahu jawabannya kan di sini kan. Jadi, apakah X plus Y hasilnya bilangan ganjil? Salah, tapi X plus Y hasilnya selalu genap. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan kita tahu ini pernyataan nomor 2. Makanya jawabannya itu adalah ini, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan nomor 1 saja tidak cukup. Makanya jawabannya yang B. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 78.
X adalah nilai mutlak dari A min B. Berapakah X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kan yang pernyataan pertama itu B min A sama dengan 30 dan pernyataan kedua itu A plus B sama dengan 10. Oke, jadi aku mau kasih penjelasannya. Nih, jadi kita breakdown ini kan X nilai mutlak dari A min B. Jadi nilai mutlak A min B itu bisa, ini kan hukum nilai mutlak ya, hukum nilai mutlak tuh jadi kayak gini. Dia tuh jadi A min B, atau bisa aja dibalik dengan jadi min A plus B gitu. Jadi kalau nilai mutlak tuh ini emang hukumnya kayak gini, kalian bisa searching aja di Google tentang nilai mutlak. Jadi pernyataan 1 aja itu tuh cukup untuk menjawab pertanyaan, sementara pernyataan yang 2 nggak cukup karena dia nggak termasuk ke dalam hukum nilai mutlak. Makanya jawabannya yang nomor 78 itu yang A. Nah, terus sekarang kita ke nomor 79. Laki sedang memikirkan dua bilangan prima tertentu. Bilangan berapakah yang sedang dipikirkannya? Nah, ini ada pernyataan pertama. Kedua bilangan itu ada di antara bilangan 50 dan 60. Terus pernyataan kedua, jumlah bilangan itu adalah 112. Ini menurut aku gampang sih dilihat dari soalnya. Terus ini nomor 79, bilangan prima. Ini kan, antara 50 sampai 60 itu adalah 53 dan 59. Jadi pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 itu nggak cukup. Oke, jadi kalau pernyataan 2 doang itu kan nggak bisa, kita kan nggak bisa tahu kan jumlah kedua bilangan itu adalah 112, kita kan nggak bisa tahu dia tuh ngomongin apa gitu kan. Terus juga ini ditambahin antara yang ini sama yang ini, tambahin hasilnya bukan 112, makanya pernyataan 2 ini nggak cukup dan nggak membantu kita untuk menemukan jawabannya. Makanya jawabannya nomor 79 itu adalah yang A. Nah, terus sekarang 80 yang terakhir. Alhamdulillah udah sampai terakhir. Nih, jadi dari 100 orang siswa, 60 siswa memilih pelajaran bahasa Rusia dan 25 memilih bahasa Prancis. Berapa jumlah siswa yang tidak mengambil dua-duanya? Nah, ini pelajaran kayak gini tuh udah kita pelajari waktu SMP kan ya. Semoga kalian masih inget sih. Ini ada aku kasih breakdown gitu di sini. Ini kan 100 itu kan jumlah semua siswanya kan. Terus 60 siswa memilih Rusia dan 25 memilih Prancis. Berapa yang tidak keduanya? Kita bisa putuskan dari pernyataan ke 1 dan kedua. Jadi pernyataan pertama itu 15 siswa memilih pelajaran bahasa Inggris. Terus yang kedua 7 siswa memilih pelajaran bahasa Rusia dan bahasa Prancis. Nih. Jadi kita giniin jadinya. Karena kan 7 siswa memilih pelajaran bahasa Rusia dan Prancis kan. Jadi 7 itu di sini. Dan yang Rusia itu tadi kan 60 dikurangi 7 jadi dia 53. Terus yang Prancis itu kan dia 25 dikurangi 7 jadi 18. Sementara yang 22 lainnya itu tuh di sini. Nah, berarti yang tidak keduanya itu 100, itu kan seluruh jumlahnya dikurangi 53. 53 kan ini yang Rusia, ditambah 7, 7 itu yang keduanya, ditambah 18, 18 itu yang Prancis, sama dengan 100 min 78, sama dengan 22. Jadi pernyataan yang 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan, sementara pernyataan 1 itu tidak cukup. Kenapa dia tidak cukup? Karena dia nggak berhubungan dengan si Rusia dan Prancis ini. Dia tuh kurang bisa menjawab gitu loh. Kurang punya relasi antara pertanyaan yang dimaksud gitu. Makanya jawabannya yang nomor 80 itu yang B. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih banget yang udah mau nonton. Semoga kalian bisa bertumbuh dan berprogres sesuai dengan progres intern yang tadi udah aku kasih ke kalian. Dan semoga kalian juga bisa masuk ke PTN dan ke jurusan yang benar-benar kalian inginkan. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, teman-teman seperjuangan kalian. Dan aku berharap semoga kalian bisa mendapatkan yang terbaik sesuai dengan yang kalian inginkan dan yang kalian butuhkan. Makasih banget yang udah mau ngikutin aku sampai ke seri terakhir ini. Dan sorry kalau misalnya aku kurang
kurang memuaskan dalam memberikan kalian pembelajaran, karena aku itu kan anak sastra dan ini udah nggak dipakai lagi dalam perkuliahan aku. Jadi kayak aku udah lama nggak bersentuhan dengan hitung-hitungan, matematika dan segala macam gitu. Dan waktu aku UTBK pun aku nggak terlalu mikirin atau belajar tentang ini. Aku lebih memastikan untuk aku supaya bisa benar di pemahaman umum, dan juga yang tadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu, pokoknya aku memastikan yang itu aku harus benernya banyak, karena kan emang ada pembobotan kan, jadi aku nggak terlalu mentingin yang ini banget, aku nggak terlalu mentingin pengetahuan kuantitatif banget yang dulu. Pokoknya aku cuma mastiin apa yang ber berhubungan sama jurusan aku itu tuh harus bener-bener bener, sementara yang lainnya itu nanti ya udahlah aku pikir belakangan aja. Dulu aku kayak gitu, makanya sorry banget kalau misalnya aku kurang bisa ngebantu di video yang ini, yang pengetahuan kuantitatif ini. Like dan subscribe juga channel ini supaya aku bisa bikin lebih banyak video yang bisa menginspirasi dan juga membantu kalian ke depannya, yang bisa bermanfaat juga. Oke.